Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari Ketua Asosiasi P3K Indonesia, Nur Baitih gitu ya. Jadi beliau mengusulkan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, kembali bersurat kepada pemerintah daerah gitu ya, bahwasanya seharusnya pemerintah daerah segera mengajukan usulan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu, yaitu dengan mengisi DRH gitu ya, mengajukan usulan ke BKN agar para honorer R2 dan R3 ini bisa segera mengisi DRH atau daftar riwayat hidup penetapan NIP P3K paruh waktu. Jadi seharusnya Kementerian Pan-RB kembali bersurat kepada Pemda disertai dengan punishment gitu ya. Jadi nantinya jika ada Pemda yang tidak mengusulkan honorer R2 R3-nya menjadi P3K paruh waktu, harusnya diberikan punishment, sehingga hal ini tentunya bisa membuat Pemda segera melakukan usulan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pemerintah daerah yang tidak mengajukan P3K paruh waktu seharusnya disanksi gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Pemda tak ajukan P3K paruh waktu dari honorer R2 R3 harus disanksi. Kita coba bacakan ya. Pemda yang tidak mengajukan usulan P3K paruh waktu dari honorer R2 R3 harus disanksi. Tanpa sanksi tegas, kebijakan pemerintah pusat untuk menuntaskan honorer database Badan Kepegawaian Negara akan mandek. Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Nur Baitih, mengatakan, regulasi bertubi-tubi yang dikeluarkan pemerintah pusat mental di Pemda itu karena tidak ada sanksi tegas. Maaf saja ya, kalau ada waktu paling terakhir Pemda pasti mengambil yang paling belakangan, kata Nur Baitih kepada CPNN Sabtu 12 April 2025. Nur mencontohkan kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026 karena desakan ratusan Pemda untuk menunda. Bersyukur Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah tegas untuk membatalkan kebijakan yang mengundang protes sana-sini. Begitu pula dengan tata aturan P3K paruh waktu dan penggajiannya yang sangat jelas. Namun, usulan Pemda untuk mengangkat honorer R2 R3 menjadi P3K paruh waktu masih minim. Oleh karena itu, untuk mendorong Pemda agar segera mengajukan usulan P3K paruh waktu, Nur menyarankan perlu diterbitkan aturan baru lagi. Aturannya berupa surat edaran Menpan RB dan Kepala BKN ke daerah-daerah agar segera memproses honorer R2 R3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup, juga seperti P3K tahap 1. Terang Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis dan Administrasi Indonesia ini lagi. Lebih lanjut dikatakan, bila honorer R2 R3 sudah mengisi daftar riwayat hidup atau daerah NIP P3K dan sudah terkunci, maka status mereka aman. Tidak ada lagi yang kena PHK atau diberhentikan. Dia menyarankan agar surat edaran tersebut dicantumkan juga dengan sanksi bagi Pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Sebaiknya ada sanksi agar Pemda mau mengajukan. Sudah banyak regulasi dibuat, tetapi Pemda kan mengulur-ulur waktu terus, ucapnya. Sejatinya, surat Kemendagri nomor 900.1.1 garis miring bla 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 dan Kemenpan RB 16 tahun 2025 bisa jadi senjata honorer R2 R3 diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, dua regulasi tersebut ternyata tidak ampuh mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer R2 R3 ke Badan Kepegawaian Negara. BKN pun belum bisa mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek pengangkatan P3K paruh waktu bila usulan Pemda tidak masuk. AP3KI pun sudah menganalisis surat Kemendagri ini yang ternyata tidak kuat.
Itu dibuktikan dengan banyaknya honorer yang kena PHK. AP3KI menilai pernyataan BKN bahwa honorer R2 R3 tanpa kode L tidak masuk dalam penuntasan Oktober 2025 membuat Pemda makin bersemangat untuk tidak mengajukan usulan P3K paruh waktu. Padahal tahun depan tidak ada afirmasi lagi bagi honorer. Penegasan pemerintah yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu menimbulkan kekhawatiran bagi honorer khususnya R2. R2 itu honorer K2 yang sejak 2005 sampai 2025 belum tuntas juga. 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk mendapatkan status ASN, tegas Nur Baitih. Awalnya, ujar Nur, adanya 2 surat sakti dari Kemendagri dan Kemenpan RB memberikan secercah harapan bagi honorer R2 dan R3 yang tidak lulus P3K 2024 tahap 1. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Surat Kemendagri nomor 900 titik bla 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 mengatur soal penggajian P3K paruh waktu. Sayangnya harapan tersebut makin tipis karena tidak semua Pemda sejalan dengan pemerintah pusat. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan usulan dari Ketua Asosiasi P3K ya, Nur Baitih, yang berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan RB bisa kembali mengeluarkan surat gitu ya, yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera mengajukan usulan pengangkatan honorer R2 R3-nya menjadi P3K paruh waktu kepada BKN. Dan surat tersebut alangkah baiknya gitu ya disertai dengan sanksi. Jadi ada sanksinya bagi Pemda yang tidak mengajukan usulan pengangkatan P3K paruh waktu. Sehingga tentunya surat tersebut bisa lebih kuat gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.